memegang smartphone. Physical distancing sangat efektif mencegah penularan, disertai dengan upaya pencegahan lainnya seperti selalu menggunakan masker dengan baik dan benar. Di sektor perkantoran, saat ini kegiatan sudah mulai berjalan kembali. Kita berharap bahwa ini akan berjalan tidak lagi kembali seperti paradigma normal sebelumnya, namun kita rubah, tetap waspada, agar bagaimanapun juga kegiatan yang kita laksanakan bukan hanya produktif, tetapi juga aman dari penularan COVID-19. Oleh karena itu, kita mulai melihat sekarang aktivitas dimulai dan kami sudah memberikan beberapa pedoman terkait dengan bagaimana melaksanakan kegiatan-kegiatan di kantor. Sejak berangkat dari rumah, kita sudah menyampaikan agar tetap menjalankan protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan dalam perjalanan menuju ke kantor, khususnya yang menggunakan transportasi umum, kita sudah membagi dan menginginkan bahwa kegiatan kantor dilaksanakan dengan 2 gelombang masuk kantor. Ini ditujukan agar tidak terjadi penumpukan di sarana transportasi umum. Kita membagi 2 gelombang masuk kantor, yang gelombang pertama dilaksanakan di pagi hari pada pukul 7.30 dan gelombang yang kedua di siang hari. Ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa ketersediaan kapasitas sarana transportasi massal bisa memberikan ruang untuk kemudian physical distancing atau menjaga jarak tidak terlalu ketat bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian kita juga mengingatkan bahwa sepanjang perjalanan di transportasi massal, di kereta misalnya atau di bus, tetap menggunakan masker dan diupayakan untuk tidak mengadakan pembicaraan sama sekali, apalagi makan dan minum. Karena ini menjadi berisiko dan sangat berisiko untuk terjadinya penularan. Saudara-saudara, kasus konfirmasi positif tanpa gejala atau asimptomatis ini akan bisa menjadi sumber penularan. Oleh karena itu menggunakan masker, menjaga jarak, diupayakan untuk tidak berbicara selama berada di kendaraan umum, tidak makan dan tidak minum, ini menjadi penting. Kita berupaya untuk memastikan bahwa hanya yang sehat saja yang diperbolehkan bekerja dari kantor. Artinya untuk yang memiliki keluhan fisik sebaiknya tidak usah bekerja dari kantor. Bekerjalah dari rumah. Kemudian selama di kantor perhatikan betul-betul fasilitas umum yang digunakan bersama. Misalnya lift, atau tangga, atau tempat-tempat yang lain, batasi kapasitasnya. Karena ini akan menjadi sumber penularan yang tidak kita sadari. Kemudian yang kedua, manakala kemudian akan dilakukan pertemuan secara fisik di kantor, entah untuk evaluasi harian atau rapat yang mengundang orang lain di kantor, pastikan bahwa hanya dihadiri oleh orang-orang yang sedang tidak sakit. Kemudian pastikan kapasitas ruang itu betul-betul bisa menjamin untuk menjaga jarak, physical distancing. Hari ini kita telah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 20.504 spesimen, sehingga total spesimen yang kita periksa adalah 1.221.518. Kasus positif yang konfirmasi positif yang kita temukan sebanyak 1.639, sehingga totalnya menjadi 86.521 spesimen. Kalau kita lihat sebarannya, maka DKI Jakarta hari ini melaporkan kasus baru sebanyak 313 dan sembuh 326. Jawa Tengah melaporkan kasus baru 300 dan sembuh 420. Jawa Timur hari ini melaporkan kasus baru 275
dan melaporkan sembuh 474. Sulawesi Selatan hari ini melaporkan 158 kasus baru dan 519. Kalimantan Selatan 109 kasus baru, 30 sembuh. Kalimantan Tengah 75 kasus baru, 74 sembuh. Bali 55 kasus baru dan 119 sembuh. Saudara-saudara, provinsi yang melaporkan penambahan kasus di bawah 10 ada 15 provinsi. Dan 5 provinsi melaporkan tidak ada penambahan kasus baru sama sekali, di antaranya adalah Bangka Belitung, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Kasus sembuh yang kita laporkan hari ini adalah 2.133, sehingga total sembuh menjadi 45.401. Meninggal 127 orang sehingga total menjadi 4.143. 464 kabupaten kota yang sudah terdampak di 34 provinsi dan kita masih melakukan pengawasan terhadap kasus suspek sebanyak 37.500. Patuhi protokol kesehatan. Patuhi. Gunakan masker, jaga jarak, dan kemudian cuci tangan dengan menggunakan sabun. Pada bagian akhir ini, mari kita lihat bersama bagaimana ketentuan-ketentuan yang harus kita perhatikan manakala kita akan melaksanakan kegiatan pertemuan di kantor, baik rapat internal ataupun rapat yang harus menghadirkan orang luar. Perhatikan betul bahwa tips pertemuan yang aman ini dijadikan pedoman agar kita terbebas dari kemungkinan. Saat physical distancing, pastikan Anda batasi kontak langsung seperti jabat tangan, tos, berbisik. Kenapa tidak boleh? COVID-19 ditularkan melalui percikan air yang berasal dari mulut dan hidung, seperti pada saat kita berbicara, batuk, bersin, bahkan bernyanyi. Maka berdasarkan himbauan WHO, CDC, dan Kemenkes, minimal jarak aman untuk menghindari percikan tersebut adalah 1 meter. Orang yang terinfeksi dapat saja terlihat sehat, namun mampu menularkan virus melalui percikan liur, batuk, atau bersin. Oleh karena itu, physical distancing penting untuk mencegah orang yang terinfeksi melakukan kontak dengan orang yang sehat dan menularkan virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Menjaga jarak aman dapat membatasi penyebaran atau penularan virus. Dalam prakteknya, physical distancing juga dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut ini. Batasi keluar rumah. Keluar rumah hanya untuk urusan yang penting seperti untuk membeli kebutuhan pokok atau keadaan darurat. Sapa orang lain dengan lambaian tangan. Namaste. Hormat. Salam sehat atau salam kebudayaan lainnya yang tidak bersentuhan langsung. Manfaatkan teknologi, telepon genggam atau video call untuk tetap terhubung dengan kerabat dan rekan kerja. Jauhi kerumunan, hindari kumpul-kumpul yang tidak bisa menjaga jarak, tetap pastikan menjaga jarak aman ketika nongkrong bareng teman, dan tetap gunakan masker. Pastikan tetap menjaga jarak aman ketika makan di kafe atau restoran. Dan hanya membuka masker ketika makan dan minum sambil memastikan jarak dengan orang lain itu cukup. Praktikan juga ketika saat antri dan atau duduk menunggu di tempat umum. Mau tetap eksis dan tetap jaga silaturahmi, tetap punya kenangan bersama dengan teman dan kerabat? Boleh saja, tapi ingat, yang paling penting tetap aman dari COVID-19. Selalu ikuti panduan tersebut, terapkan dengan disiplin, dan kita bisa punya kebiasaan baru yang aman dari COVID-19. Tips foto-foto bersama teman atau saudara atau kerabat dekat. Pertama, gunakan masker. Kedua, jaga jarak aman. Ketiga,
jaga kebersihan smartphone. Keempat, pemilihan lensa wide atau ultra wide pada smartphone. Kelima, jangan langsung menyentuh wajah setelah memegang smartphone. Physical distancing sangat efektif mencegah penularan, disertai dengan upaya pencegahan lainnya seperti selalu menggunakan masker dengan baik dan benar, rajin mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun minimal 20 detik. Kita bisa tetap produktif dan aman COVID-19, tapi tetap bisa jaga silaturahmi dengan sehat dan aman. Salam sehat dari saya.